Bab 888. Berikan daftarnya padaku. Ye Yuan tidak menjelaskan apapun dan hanya berkata dengan tenang. Hati Sun Qi menjadi dingin dan tahu bahwa Ye Yuan sudah mengambil keputusan. Tidak peduli bagaimana dia mendesak, itu juga sudah tidak berguna. Sun Qi tidak berani membuang waktu dan hanya bisa memberikan daftar nama 20 orang ini pada Ye Yuan. Ye Yuan mengambil daftar nama dan langsung menuju arena pertarungan. Aku ingin mengaktifkan mode Asura. Ini adalah daftar nama yang ingin aku tantang. Ye Yuan menemukan arena pertempuran yang bertanggung jawab, seorang pria parubaya mengenakan jubah abu-abu. Ye Yuan menyerahkan daftar nama kepadanya. Pria parubaya berjubah abu-abu bertanggung jawab atas hal-hal arena pertempuran tingkat ketiga dan secara alami tahu siapa Ye Yuan. Tetapi ketika dia mendengar bahwa Ye Yuan ingin mengaktifkan mode Asura, dia masih terkejut karena ketakutan. Apakah kamu tahu konsekuensi dari mengaktifkan mode Asura? Pria parubaya itu bertanya dengan sungguh-sungguh. Ye Yuan menganggukkan kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh, aku secara alami tahu. Aku belum pernah bertarung satupun di tingkat ketiga, jadi peringkatku harusnya sangat jauh ke belakang. Di daftar namanya semua adalah 100 seniman bela diri teratas. Aku harus memiliki kualifikasi untuk ditantang. Petik 2. Mode Asura dikenal sebagai mode bunuh diri di arena Asura. Seniman bela diri yang mengusulkan mengaktifkan mode Asura hanya bisa menantang orang yang berperingkat lebih tinggi dari mereka. Jumlah orang yang ditantang harus tidak kurang dari 20. Seseorang harus membunuh semua 20 orang ini dalam 24 jam, yang juga dalam satu hari, sebelum mempertimbangkan mode Asura yang menantang untuk menjadi sukses dan langsung memperoleh kualifikasi untuk naik ke level berikutnya. Jika seseorang tidak menyelesaikan tugas dalam waktu yang ditentukan, mereka akan langsung dihapuskan oleh Asura Arena. Ini adalah aturan pembantaian yang memaksa dalam Asura Arena. Orang-orang yang ditantang harus langsung menerima tantangan dan tidak menolak karena alasan apapun. Biasanya, jika tidak ada kebencian yang mendalam, tidak ada yang akan mengusulkan mengaktifkan mode Asura sama sekali. Tentu saja, beberapa orang yang haus darah dengan kekuatan yang tangguh yang ingin maju ke tingkat berikutnya secepat mungkin, serta untuk mengumpulkan konsep pembantaian yang cukup, juga akan mengaktifkan mode ini. Namun, mereka yang dapat menyelesaikan misi ini di Asura Arena sangat sedikit. Dalam 30.000 tahun ini, hanya 2 orang yang menyelesaikan mode Asura. Dan seniman bela diri yang ditantang oleh kedua orang ini, tanpa kecuali, hanya seniman bela diri 20 tempat yang lebih tinggi dari mereka. Mereka yang bertahan di Asura Arena semuanya bukan orang sederhana. Ingin bertarung di 20 peringkat adalah masalah yang sangat menantang. Bahkan jika seseorang benar-benar memiliki kekuatan itu, ingin membunuh 20 lawan dalam sehari, energi esensi seseorang tidak cukup untuk mendukungnya. Secara umum, mereka yang mengaktifkan mode Asura semua memiliki kebencian yang mendalam dan sangat ingin menghancurkan pihak lain sampai mati. Lebih jauh lagi, itu dalam keadaan di mana pihak lain tidak menerima tantangan. Karena di bawah situasi di mana perbedaan kekuatan tidak besar, ingin membunuh lawan di arena pertempuran sangat sulit. Selama pihak lain mengaku kalah, itu tidak bisa dilanjutkan lagi. Ingin membunuh musuh, hanya ada menggunakan deathmatch semacam ini. Pertarungan-pertaruhan poin mengharuskan pihak lain untuk menerima tantangan sebelum itu bisa dilakukan. Oleh karena itu, mode Asura ini adalah satu-satunya jalan bagi mereka yang telah membentuk dendam yang tidak dapat didamaikan. Tentu saja, orang biasanya membayar harganya dengan kematian mereka sendiri, bahkan jika Anda membunuh lawan. Pria parubaya berjubah abu-abu melihat daftar nama, ekspresinya tidak bisa membantu berubah. Ketika dia berkata kepada Ye Yuan, "Ye Yuan, aku tahu bahwa kekuatanmu layak, tetapi apakah Anda yakin bahwa Anda ingin tantang Yan San dan Bai Meng? Mereka berdua, kekuatan mereka mungkin tidak di bawah milikmu. Jika Anda tidak dapat membunuh mereka dalam waktu 24 jam, Anda akan langsung dilenyapkan oleh Asura Arena." Petik 2. Ye Yuan berkata dengan dingin, apakah aku terlihat seperti bercanda? Mulailah. Ekspresi pria parubaya berjubah abu-abu itu berubah beberapa kali, tetapi akhirnya dia menghela napas panjang, berbalik, dan pergi. Ye Yuan mengaktifkan mode Asura. Hua Jun, Wan Ziheng, Yan San, Bai Meng. Di langit lantai 3, suara wanita merdu terdengar, segera menimbulkan keributan. Seseorang mengaktifkan mode Asura. Seseorang mengaktifkan mode Asura. Ye Yuan. Siapa Ye Yuan? Berita kamu juga terlalu tidak disentuh. Ye Yuan adalah orang yang paling berpengalaman di level pertama dan level kedua akhir-akhir ini.
Dia adalah orang yang tangguh yang secara langsung mendapat penghancuran di level pertama dan secara brutal memukul Leng King di lantai kedua, tingkat. Menjadi luar biasa di tingkat pertama dan kedua, bisakah dia juga menjadi luar biasa ketika dia mencapai tingkat ketiga juga? Leng King bahkan tidak bisa masuk peringkat 100 besar ketika ditempatkan di tingkat ketiga, anak ini telah kehilangan akal sehatnya, kan? Petik 2. Kamu dengarkan, dia ingin menantang Yan San. Ba Bai Meng. Gila, orang ini benar-benar gila. Seseorang yang mengaktifkan mode Asura adalah berita besar untuk memulai, tetapi orang ini sebenarnya secara langsung menantang orang nomor satu tingkat ketiga. Ini adalah berita besar yang bahkan lebih eksplosif. Sekaligus, seluruh tingkat ketiga meledak keributan. Para seniman bela diri semua meletakkan masalah di tangan mereka, dan semua berlari ke arena pertempuran satu persatu. Pertarungan hebat semacam ini bukanlah kejadian biasa. Di dalam sebuah restoran di tingkat ketiga, beberapa orang saat ini sedang minum mangkuk besar anggur dan makan daging dalam suap besar. Suara itu terdengar, satu orang berkata, Hua Jun, seseorang ingin menantangmu. Asura mode, tes, kamu harus hati-hati. Ekspresi Hua Jun berubah, dan dia langsung tertawa dan berkata, dari mana datangnya orang bodoh ini, menjadi bosan hidup saat ini. Bos, simpanlah meja alkohol ini untuk dewa ini. Tunggu sampai aku membunuh Pang Buta itu, aku akan kembali dan terus minum. Petik 2. Di dalam ruang budidaya tingkat atas, Wan Ziheng perlahan membuka matanya ketika dia mendengar suara yang terdengar menyenangkan ini, dan perlahan-lahan berjalan keluar dari ruang budidaya. Temukan novel resmi di pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Di dalam sebuah ruangan, seorang pria dan seorang wanita saat ini sedang mengalami pertempuran besar dari daging ke daging, ketika sebuah suara yang terdengar menyenangkan bergema. Sialan, sungguh menyebalkan. Pergi ke samping, tunggu sampai dewa ini membunuh orang buta itu. Aku akan kembali dan melanjutkan. Pria itu menendang wanita itu ke sudut dengan satu kaki dan dengan cepat mengenakan pakaiannya dan melesat keluar dari pintu. Hal yang sama terjadi di setiap sudut tingkat ketiga. Ketika orang-orang ini mendengar panggilan, mereka semua tidak berani mengabaikannya, bergegas ke arena pertempuran satu persatu. Waktu 1 jam yang singkat dan arena pertempuran tingkat ketiga dipenuhi dengan orang-orang. Di tengah arena pertempuran, seorang pemuda berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Dia saat ini sedang beristirahat dengan mata tertutup, diam-diam menunggu kedatangan lawan-lawannya. Hei, apakah kamu semua tahu atau tidak? Lawan yang Ye Yuan ini tantang semuanya ada di Exalt Heavenly Hedonist dan Exalt Blazing Fire, dua orang ini. Seperti itu yang perlu kamu katakan. Tapi kepala bocah ini pasti memiliki masalah. Bahkan jika menantang dua agung yang agung ini, dia juga harus memilih kesemek lembut untuk diperas. Kamu melihat orang-orang yang dia tantang, semua pembangkit tenaga peringkat di 100 atas proklamasi pembantaian bumi. Petik 2. Bocah ini masih memiliki beberapa kemampuan. Dia diduga memukul Leng King sampai dia tidak bisa mengangkat kepalanya di tingkat kedua. Jadi apa? Peringkat Leng King hanya sekitar 150 tempat. Seniman bela diri bumi Carnage proklamasi top 100 jauh lebih kuat dari tempat 150. Bahkan jika anak ini memiliki proklamasi bumi Carnage 100 kekuatan juga, bisakah dia membunuh 20 orang ini dalam satu hari? Menurut saya, bocah ini sudah bosan hidup, untuk benar-benar mengaktifkan mode bunuh diri. Petik 2. Apa yang kau tahu? Kudengar bocah ini memiliki hubungan persahabatan dengan Raja Iblis. Apa kau tidak tahu bahwa Raja Iblis dipukuli beberapa inci dari hidupnya beberapa hari yang lalu oleh Yan San? Bocah ini pasti di sini untuk mengambil balas dendam untuk Raja Iblis. Petik 2. Pertempuran belum dimulai, tetapi di dalam arena pertempuran sudah penuh dengan diskusi. Terlepas dari alasan apa Ye Yuan melakukannya, mengaktifkan mode Asura tidak berbeda dari melakukan bunuh diri juga. Yan San sudah tiba. Dia menatap Ye Yuan, sedikit sinis dingin menggantung di sudut mulutnya. Tepat pada saat ini, gangguan mengaduk di arena pertempuran. Seorang pria muda berpakaian putih perlahan melangkah ke arena pertempuran. Bab 889. Ini Bai Meng. Dia memasuki pengasingan tertutup selama beberapa bulan kali ini. Saat ini, kekuatannya mungkin bahkan lebih tak terduga, kan? Mereka semua sedang mendiskusikan bahwa pada saat proklamasi pembantaian bumi berikutnya muncul, Bai Meng mungkin akan mencapai puncak. Tidak tahu dari mana keberanian Ye Yuan berasal, untuk benar-benar berani menantang Bai Meng.
Gaya bunuh diri semacam ini terlalu heroik. Penampilan Bei Meng menyebabkan sensasi yang cukup besar. Dia peringkat ketiga di proklamasi pembantaian bumi dan tempat pertama di tingkat ketiga arena Asura. Kekuatannya luar biasa tangguh. Bahkan jika seseorang mengaktifkan mode Asura, tidak ada yang akan cukup bodoh untuk pergi dan menantangnya. Namun, Ye Yuan melakukan itu. Di mata semua orang, secara alami dia bodoh. Kekuatan Bei Meng sangat mengakar di hati orang-orang. Bahkan jika hasil pertempuran Ye Yuan mulia, itu juga tidak mungkin untuk menggantikannya. Selain itu, di bawah mode Asura, apakah Ye Yuan bisa hidup untuk melihat Bei Meng atau tidak adalah masalah yang layak dibahas. Yan San melirik Bei Meng, matanya menunjukkan sedikit ketakutan juga. Jelas, dia sangat waspada terhadap Bei Meng. Ye Yuan menantang Yan San untuk membalas dendam atas nama Raja Iblis, ini dibenarkan. Tapi menantang Bei Meng, itu murni mencari kematian. Orang-orang yang ditantang semuanya muncul. Pria parubaya berjubah abu-abu datang ke pusat arena pertempuran dan membuka mulutnya untuk berkata, Ye Yuan menantang mode Asura. Ini secara resmi dimulai sekarang. Pertempuran pertama, Hua Jun. Hua Jun datang di depan Ye Yuan dengan ekspresi geli dan berkata dengan senyum dingin, wah, kamu benar-benar tidak tahu seberapa tinggi langitnya, dan seberapa tebal bumi ini. Hari ini, biarkan kakekmu Hua datang dan mengajar kamu. Hua Jun berbicara setengah ketika aliran cahaya di tangan Ye Yuan melintas dan menghilang. Suara Hua Jun terputus tiba-tiba. Lanjut, suara acuh tak acuh Ye Yuan terdengar, seperti kutukan dewa kematian, membuat bidang seniman bela diri yang diduduki penuh merasakan dingin mengalir di punggung mereka. Cerat, darah segar menyembur keluar seperti air mancur. Hua Jun belum mengetahui apa yang sedang terjadi dan sudah pergi menemui Raja Yama. Menambahkan semuanya, itu kurang dari 1 detik. Pedang ini cepat seperti pencahayaan. Semua orang tidak bereaksi. Mereka juga sama sekali tidak berharap bahwa Ye Yuan sebenarnya bahkan tidak menyapa dan langsung menghunus pedangnya untuk membunuh orang. Terlalu tidak masuk akal, terlalu sombong. Dengan bunyi gedebuk, Hua Jun jatuh ke tanah dan menghembuskan nafas terakhir, hanya menyisakan air mancur seperti darah yang masih menyembur. Bodoh. Begitu mode Asura dimulai, itu pertandingan hidup dan mati. Dia sebenarnya masih punya waktu untuk berbicara sampah dengan Pang itu. Yan San berkata dengan wajah serius. Mengenai satu hit tertentu membunuh Ye Yuan, Yan San tidak keberatan. Membunuh seseorang di level Hua Jun, dia juga bisa melakukannya. Selanjutnya, Wan Ziheng. Suara pria parubaya berjubah abu-abu terdengar sekali lagi, sedingin es tanpa emosi sedikit pun. Tapi di kedalaman matanya, sedikit keheranan masih berkedip. Orang lain tidak bisa melihat, tetapi dia merasakannya. Langkah Ye ini sebelumnya bukanlah teknik bela diri yang brilian, tetapi seni mistis jiwa surgawi yang tidak dianggap mendalam, teknik mengemudi pedang. Teknik mengemudi pedang tidak dianggap sangat brilian untuk seni mistik jiwa dewa. Tapi Ye Yuan membunuh 100 ahli bumi proklamasi pembunuhan bumi dengan terampil tanpa banyak usaha. Seberapa kuat yayasan yang dibutuhkan ini? Cara pria parubaya berjubah abu-abu melihatnya, Ye Yuan memilih cara yang paling hemat dan efektif untuk membunuh lawan. Ini juga menunjukkan bahwa kendali Ye Yuan atas pertempuran sangat tepat. Musuh seperti itu benar-benar sangat menakutkan. Saat Wan Ziheng mengambil bidang, Ye Yuan tiba-tiba meletus, bergemuruh ke arahnya dengan pukulan. Ekspresi Wan Ziheng berubah. Tanpa berpikir, itu adalah telapak tangan ketika dia mengangkat tangannya. Ledakan, Wan Ziheng hancur terbang tanpa ampun, membanting ke arai besar, dan tidak lagi bernapas. Lanjut, suara Ye Yuan masih riak kurang seperti sumur kuno, tidak membawa sedikit pun emosi. Tetapi terlepas dari apakah itu seniman bela diri di sekitarnya, atau target yang ditantang, mereka semua tidak bisa tersenyum. Jika katakanlah masih ada dugaan serangan mendadak untuk Hua Jun, maka Wan Ziheng adalah pertempuran frontal. Ye Yuan langsung memusnahkan Wan Ziheng dengan kekuatan tiran yang absolut. Mereka tidak akan pernah berpikir bahwa Ye Yuan sebenarnya menakutkan sejauh ini. Selanjutnya, Cao Chen. Lanjut, pria parubaya berjubah abu-abu mengumumkan nama demi nama. Kekuatan orang-orang ini masing-masing lebih kuat daripada yang lain. Tapi di bawah tangan Ye Yuan, situasi terbaik mereka juga tidak melewati 3 gerakan. B terlalu kuat. Bagaimana bisa bocah ini begitu kuat? Mereka semua adalah ahli top di proklamasi pembantaian bumi. Mereka sebenarnya bahkan tidak bisa bertahan hidup 3 gerakan di bawah tangan Ye Yuan. Siapa yang mengatakan bahwa bocah nakal ini ada di sini untuk bunuh diri? Orang ini sendiri jelas adalah dewa pembunuh.
Para seniman bela diri di tribun semuanya sangat terkejut. Melihat sosok legendaris itu jatuh satu demi satu, hati mereka berkedut berulang kali, dan sebenarnya agak tidak bisa bernapas lagi. Sementara target-target tantangan itu belum dipanggil, masing-masing dan setiap wajah mereka menjadi sangat buruk. Untuk dapat mencapai level mereka, yang mana yang tidak memiliki hati batu. Tetapi melihat orang-orang yang kekuatannya kira-kira sama dengan mereka runtuh satu persatu, dampak seperti itu masih terlalu kuat. Mereka takut. Metode pembunuhan Ye Yuan yang tak tertandingi dan sombong membuat mereka semua merasa ngeri. Selanjutnya, Guo Ziming. Dipanggil, Guo Ziming gemetaran tanpa sajak atau alasan, dan benar-benar terus tidak berani melangkah maju. Selanjutnya, Guo Ziming. Temukan novel resmi di Pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Peringkat proklamasi pembantaian bumi Guo Ziming berada di posisi ke-53, sekitar sama seperti Sun Qi. Ini sudah dianggap keberadaan yang sangat mengesankan di antara alam pencerahan surga. Tapi menghadapi Ye Yuan yang begitu kuat, dia sebenarnya tidak berani mengambil langkah maju. Hanya untuk melihatnya gemetaran di seluruh, tidak berani melangkah keluar sama sekali. Selanjutnya, Guo Ziming. 10 napas waktu, masih belum naik panggung, kamu akan terhapus. Suara pria parubaya berjubah abu-abu itu terdengar untuk ketiga kalinya. Guo Ziming bergetar dan tanpa sadar melangkah maju. Hanya saja setelah satu langkah ini, dia masih tidak berani maju. Bang! Setelah 10 napas, seluruh orang Guo Ziming meledak. Sangat jelas, dia langsung dilenyapkan oleh Asura Arena. Melihat adegan ini, ekspresi orang menjadi lebih buruk. Dibunuh tidak menakutkan, tapi perasaan menunggu untuk dibunuh ini terlalu menyedihkan. Selanjutnya, Qi Hao. Wajah pria parubaya berjubah abu-abu itu tidak berubah sedikit pun dan terus memanggil nama berikutnya. Ekspresi Qi Hao menjadi gelap. Melihat keadaan celaka Guo Ziming, dia tidak berani sengaja menunda lagi, tiba di depan Ye Yuan dengan lompatan. Ye Yuan tidak memiliki niat untuk berbicara omong kosong. Itu adalah teknik mengemudi pedang pada saat dia bergerak. Kekuatan Qi Hao bukan apa yang bisa dibandingkan Hua Jun. Sosoknya melintas, dan dia langsung menghindari pedang ini. Swoosh, swoosh, swoosh. Setelah satu serangan, Qi Hao benar-benar menolak untuk melakukan kontak dengan Ye Yuan. Dia sengaja memisahkan jarak dari Ye Yuan agar tidak memberi Ye Yuan kesempatan yang bisa dimanfaatkan. Sangat jelas, dia ingin menggunakan metode semacam ini untuk menunda waktu. Jika aku tidak melawanmu secara langsung, bahkan jika kekuatanmu lebih besar, apa yang bisa kamu lakukan untukku? Qi Hao tertawa dingin di dalam hatinya. Tapi sesaat kemudian, ekspresinya langsung membeku di wajahnya. Di bawah bidang magnet asal Ye Yuan, sosoknya tiba-tiba menjadi layu. Setelah itu, dia tidak lagi hidup. Ingin membunuh saudaraku, kamu Ye Yuan, kamu harus siap secara mental untuk terbunuh. Kata-kata Ye Yuan mendidih dengan niat membunuh, membuat semua orang bergidik. Bab 890. Berkelahi, bukan lawannya. Kabur, tidak bisa lari. Selain Bai Meng dan Yan San, tatapan orang-orang melihat Ye Yuan dengan penuh keputusasaan. Mengepung garis Nalancu, mereka semua kurang lebih mengambil bagian di dalamnya. Hanya saja mereka tidak pernah berpikir bahwa konsekuensinya akan sangat parah. Mereka sangat ingin melarikan diri dari arena pertempuran. Tapi begitu Asura Mode diaktifkan, tidak ada jalan keluar akan berhasil. Entah satu membunuh lawan mereka atau dibunuh oleh lawan mereka. Lawan setelah itu, terlepas dari apakah mereka benar-benar hancur, atau beralih ke tindakan putus asa dengan putus asa, mereka semua adalah ayam tanah liat dan anjing tembikar di depan Ye Yuan. Akhirnya, 18 orang sudah terbunuh. Yang berikutnya adalah Yan San. Orang-orang tahu bahwa pertempuran baru saja dimulai. Yan San perlahan-lahan keluar dari barisan dan berkata kepada Ye Yuan dengan tenang, "Brat, aku mengakui bahwa kamu sangat cakap. Tapi tidak ada yang pantas dipamerkan dengan menghabisi sampah itu. Di depan 10 besar proklamasi pembantaian bumi, semuanya sia-sia. Bersiaplah untuk perhitungan." Petik 2. Ye Yuan menatapnya dengan tenang dan berkata, "Raja Iblis terluka olehmu." Si bodoh itu, hidup di dunia fantasinya sendiri dan masih berpikir bahwa aku bukan lawannya. Sekarang, dia tersiksa oleh kekuatan gelap mendalamku sampai dia hampir mati, kan? Brat, apakah kamu sangat marah? Apakah kamu ingin bunuh aku sangat? Hahaha, yakinlah, aku akan membuatmu mati dalam kesakitan seperti dia. Yan San menjadi lebih senang dengan dirinya sendiri ketika dia berbicara, akhirnya tertawa. Pada saat ini,
Sebuah suara datang dari tribun, maaf mengecewakanmu. Aku takut yang mati hari ini adalah kamu. Ekspresi Yan San berubah saat dia mencari pemilik suara dengan tak percaya. Memang, dia melihat Nalan Chu muncul di tribun di bawah dukungan Sun Qi. Bagaimana mungkin? Kekuatan gelapku yang mendalam ini sangat muskil. Bagaimana bisa? Bagaimana kamu masih bisa berdiri? Yan San sangat percaya diri dengan kekuatan gelapnya yang mendalam. Begitu memasuki tubuh pihak lain, itu akan terus-menerus menghancurkan organ internal pihak lain, sepanjang jalan sampai benar-benar menghancurkan fungsi tubuh pihak lain. Raja Iblis sudah tertabrak selama beberapa hari. Secara logika, dia seharusnya hampir mati sekarang. Bagaimana mungkin dia muncul di sini? Melihat dari jauh, selain dari beberapa pucat di wajah Raja Iblis, sepertinya tidak ada masalah keluar dari tempatnya. Kekuatan gelap yang sangat besar. Apa itu? Selama dia masih memiliki satu nafas tersisa, menyelamatkannya bukanlah hal yang sulit bagiku, kata Ye Yuan mencemooh. Ekspresi Yan San menjadi gelap, dan dia berkata dengan dingin, begitukah? Aku ingin melihat apakah kau bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Mendalam gelap mimpi Belanda. Sebuah telapak menamparkan Ye Yuan, tampaknya terlihat lambat, tapi itu sangat cepat dalam kenyataan. Ye Yuan telah membersihkan kekuatan gelap yang mendalam di dalam tubuh Raja Iblis sebelumnya dan secara alami menyadari kecakapan seni palem ini. Di dalam teknik telapak tangan ini terkandung kekuatan tersembunyi yang sangat kuat, itu sangat sulit untuk dijaga. Namun, Ye Yuan tidak perlu takut. Void Dragon Shadow Pang miliknya sangat gigih. Itu adalah kutukan bagi jenis kekuatan telapak tangan Yin lembut ini. Jika Yan San adalah Paseles Realm, Ye Yuan akan benar-benar takut. Tapi dia hanya alam pencerahan surga. Ye Yuan tidak perlu takut sama sekali. Bang! Tinju dan telapak tangan berbenturan. Yan San langsung didorong mundur beberapa langkah. Ekspresinya berubah, dan dia berkata dengan ketakutan, menghanguskan tujuan sejati yang hebat. Niat tertinggi sejatimu yang hangus hanyalah tahap pertama. Bagaimana mungkin ini bisa lebih kuat daripada kil-kil neter-neter yang dalam? Ye Yuan menyatu bersama gelombang naga dan niat sejati tertinggi. Bisa dikatakan sebagai pelopor dimulainya suatu paradigma. Yan San tidak mengenali itu juga normal. Dua hal yang menyatu bersama ini tidak sesederhana 1 tambah 1 sama dengan 2. Sangat terkejut. Karena kamu tidak bisa mengetahuinya dengan satu pukulan, maka aku akan mengalahkanmu sampai kamu mengerti. Ye Yuan menangis ringan. Origin Magnetic Field dibuka sepenuhnya. Gelombang naga dan Supreme True Intent yang menghanguskan juga berputar hingga batasnya. Kali ini, dia menarik semua berhenti. Dengan dijepitnya dari medan magnet asal, seolah-olah Yan San tenggelam menjadi rawa. Bahkan sirkulasi energi esensi tidak semulus itu lagi. Bayangan kepalan tangan Ye Yuan mendarat seperti tetesan air hujan. Yan San tidak punya tempat untuk berlari dan hanya bisa memenuhi serangan secara pasif. Temukan novel resmi di Pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Apa kekuatan telapak tangan Yan San bergantung pada kekuatan tersembunyi. Itu tidak cocok untuk jenis frontal bentrokan di tempat pertama dan dipukul mundur di bawah bayang-bayang kepalan tangan Ye Yuan berulang kali. Bang! 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 Kekuatan Yan San memang luar biasa tangguh. Di bawah serangan mengamuk Ye Yuan, dia benar-benar masih bisa berhasil bertahan dan tidak dikalahkan. Jika itu adalah beberapa orang lain, mereka akan lama ditumbuk menjadi daging cincang. Benar-benar tidak menyangka bahwa kekuatan bocah ini benar-benar hebat. Orang-orang bodoh di depan itu bahkan tidak memaksa setengah dari kekuatannya. Sepertinya tidak ada pilihan selain menggunakan gerakan itu. Meskipun aku akan menderita kerugian besar vitalitas setelah menggunakannya, itu lebih baik daripada mati. Yan San diam-diam merenung. Ye Yuan saat ini membombardir dengan kejam ketika tiba-tiba, bel peringatan tiba-tiba terdengar. Perasaan bahaya besar melonjak dalam hatinya. Meninggal dunia, lampu menyala, sepotong pakaian di depan dada Ye Yuan diparut menjadi pita. Ye Yuan mengandalkan kekuatan mundur dan secara sempit menghindari serangan ini. Apa yang terjadi? Mengapa aura Yan San tiba-tiba berubah secara drastis? Kekuatannya meningkat sangat tiba-tiba. Kalian, lihat tangannya, itu benar-benar tumbuh cakar tajam. Ya dewa, bagaimana Yan San berubah menjadi monster yang bukan orang atau hantu? Yan San saat ini, kedua matanya menunjukkan warna merah-merah. Sepasang gading benar-benar tumbuh dari mulutnya. Keempat tungkainya melotot, tangannya menjadi cakar. Penampilan itu seperti macan tutul berbentuk manusia. Meskipun dia menjadi seperti ini, aura seluruh orangnya menguat beberapa kali sekaligus, memberi orang perasaan bahaya yang luar biasa.
Bocah busuk, untuk benar-benar memaksa Paman Yan Sanmu sampai sejauh ini. Nikmati dengan baik, dasar brengsek. Kata Yan dengan kejam. Sosok Yan San bergoyang, seluruh orangnya lenyap dari garis pandang semua orang. Dia sebenarnya sangat cepat. Bang! Tanpa ragu sedikit pun, Ye Yuan melemparkan pukulan, membanting bersama dengan Yan San. Tapi kali ini, Ye Yuan yang dikirim terbang jauh oleh kekuatan recoil yang luar biasa. The Origin Magnetic Field sebenarnya tidak dapat menahan kecepatan Yan San. Setelah mendarat, Ye Yuan menghela nafas sedikit dan berkata dengan dingin, ternyata itu subjek eksperimen Old Freak Wei. Tapi melihat penampilanmu, eksperimennya sepertinya memiliki beberapa terobosan. Yan San saat ini senang dengan dirinya sendiri. Ketika dia mendengar itu, ekspresinya tidak bisa membantu mengubah secara drastis sekali lagi. Kamu, bagaimana kamu tahu? Ye Yuan memandang Yan San dengan menyedihkan dan berkata, apa yang saya tahu jauh lebih dari yang Anda bayangkan. Melihat penampilan Anda seharusnya ditanamkan dengan garis keturunan Tousan Mile Cloud Chasing Leopard. Hanya saja melihat dari kekuatan garis keturunan, Anda masih terlalu kurang. Masuk akal, sampah seperti Anda, menyatu dengan garis keturunan kelas 1 juga sia-sia. Petik 2. Ye Yuan berbicara dengan percaya diri dan tenang, membuat pernyataan kritis tentang Yan San seolah melihat produk yang cacat. Yan San sangat terkejut di hatinya. Tapi kata-kata Ye Yuan sangat melukai harga dirinya. Benar, dengan kekuatannya, itu tidak cukup untuk membiarkan orang tua itu menanamkan garis keturunan kelas 1 di dalam dirinya. Berhenti berpura-pura. Garis keturunan Tousan Mile Cloud Chasing Leopardku cukup banyak untuk membunuh pemula seperti kamu. Yan San berkata dengan marah. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan napas emosional, karena kamu menyatu dengan kekuatan garis keturunan, maka aku akan membiarkan kamu melihat apa yang disebut kekuatan garis keturunan Raja Sejati. Saat dia berbicara, aura Ye Yuan mengepul ke langit. Ekspresi seniman bela diri semua berubah. Seolah-olah mereka mendengar serangkaian naga mengaum. Bab 891. Garis keturunan naga sejati. Ye Yuan ini benar-benar membawa garis keturunan naga sejati. Di dalam arena pertempuran, teriakan seru terdengar di sekitar. Bloodline naga sejati itu sendiri tidak banyak. Ada cukup banyak klan manusia yang memiliki garis keturunan naga sejati. Tapi tekanan naga Ye Yuan yang menakutkan menjelaskan semua kemurnian garis keturunannya. Di bawah tekanan naga seperti itu, tubuh Yan San benar-benar gemetar. Meskipun dia mencoba yang terbaik untuk mengendalikan dirinya agar tidak gemetar, keinginan untuk tunduk seperti itu berasal dari garis keturunan membuatnya kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Kalian, lihat, Ye Yuan He, sebenarnya mengolah darah naga hingga batas transformasi naga. Pada saat ini, lengan kanan Ye Yuan benar-benar sepenuhnya berubah menjadi cakar naga. Sepanjang jalan yang tak tergerak seperti sumur kuno Bai Meng akhirnya mengungkapkan keheranan di matanya saat ini. Tapi keheranannya hanya melintas sebelum memudar, memulihkan ketenangan dengan sangat cepat. Coiling Dragon Heaven Devastating Palm. Kekuatan tubuh berdaging lengan kanan yang berubah menjadi cakar naga naik karena kebaikan tahu berapa kali. Menggunakan Coiling Dragon Heaven Devastating Palm pada saat ini, kekuatannya tak tertandingi. Seolah-olah naga biru akan menghancurkan segudang kehidupan di bumi. Apa yang dihitung Yan San kecil? Ledakan. Di bawah telapak tangan, Yan San langsung hancur menjadi darah dan daging yang buram. Itu juga yang membuat Yan San menyatu dengan garis keturunan Tousan Mile Cloud Chasing Leopard dan tubuhnya yang berdaging juga sangat kuat, sehingga dia hampir tidak bisa mengelola untuk mempertahankan bentuk manusia. Temukan novel resmi di Pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Bagaimana ini mungkin? Yan San menatap Ye Yuan, masih tidak mau percaya fakta ini sampai sekarang. Tidak ada yang mustahil. Si tua gila Wei terlalu ekstrim dan sudah menyinggung seluruh wilayah iblis. Apalagi, apakah metode ekstraksi dan penyempurnaan ini dapat memperoleh esensi darah binatang suci asli atau tidak juga sesuatu yang tidak bisa diketahui? Paling tidak, itu tidak akan jauh lebih mudah daripada menerobos ke dewa-dewa, Ye Yuan berkata dengan dingin. Yan San memiliki syok yang tertulis di seluruh wajahnya. Dia tidak berpikir bahwa Ye Yuan sebenarnya tahu banyak hal. Old Freak Wei adalah sosok jenius yang sangat misterius. Terlepas dari kekuatan-kekuatan utama di alam surgawi, sangat sedikit orang yang menyadari keberadaannya. Orang ini tidak mengikuti pemikiran konvensional dan senang menangkap anggota ras iblis untuk mengekstraksi dan menyaring garis keturunan binatang buas surgawi.
yang ingin mendapatkan esensi darah binatang suci surgawi melalui metode semacam ini. Hanya saja garis keturunan binatang buas surgawi diekstraksi dan disempurnakan dengan metode semacam ini terlalu heterogen. Subjek eksperimental seperti Yan San pada dasarnya akan direduksi menjadi setengah manusia, setengah gila pada akhirnya, alat yang hanya tahu cara membunuh orang. Wei Freaktua telah membunuh dewa yang tahu berapa banyak setan dan sudah menjadi musuh publik ras iblis. Jika bukan karena ras manusia terlalu kuat, perang antara kedua ras mungkin sudah terjadi pada saat ini. Meski begitu, wilayah suci tidak punya pilihan selain untuk mewakili manusia untuk mendeklarasikan Old Freak Wei pada umumnya. Baru saat itu menenangkan kemarahan daerah iblis. Orang ini hanyalah pembuat onar. Permintaan maaf. Omong kosongnya sedikit. Aku akan mengirimmu sekarang juga. Cahaya dingin menyala. Kepala Yan San langsung terbang. Pembangkit tenaga tingkat ketiga ini yang naik tajam dibunuh oleh Ye Yuan seperti ini. Di tribun, ketika Nalancu melihat adegan ini, dia sangat gelisah. Ketika dia bangun dan mendengar bahwa Ye Yuan memulai mode Asura, dia cemas sampai dia hampir melompat. Tapi mode Asura sudah diaktifkan. Dia tidak bisa melakukan apapun selain menggigit kukunya juga. Tak berdaya, dia hanya bisa membuat Sun Qi membantunya ke arena pertempuran, tetapi kebetulan melihat Yan San dan Ye Yuan berhadapan. Mengenai Ye Yuan yang membunuh Yan San, Nalancu tidak terlalu terkejut. Apa yang benar-benar dia khawatirkan adalah Bai Meng. Bai Meng orang ini, kekuatannya tak terduga. Tidak ada seorang pun di seluruh tingkat ketiga yang tahu kedalamannya. Meskipun Nalancu sangat percaya diri pada Ye Yuan, menghadapi pria yang penuh teka-teki seperti Bai Meng, dia masih tidak percaya pada hatinya. Selanjutnya, Bai Meng. Kata-kata pria parubaya berjubah abu-abu itu masih tenang. Tapi getaran kecil itu masih mengkhianati pikirannya saat ini. Pertarungan Ye Yuan dan Bai Meng harus menjadi pertempuran puncak alam pencerahan surga. Hanya siapa yang kuat dan siapa yang lemah di antara kedua orang, ini adalah sesuatu yang semua orang menunggu untuk melihat. Bai Meng perlahan melangkah maju. Melihat Ye Yuan, dia berkata dengan dingin, "Kamu sangat kuat." Berbicara sampai di sini, Bai Meng berhenti sebentar, sepertinya menunggu tanggapan Ye Yuan. Namun, Ye Yuan tidak memberinya reaksi sedikit pun. "Namun, kamu bukan lawan mainku. Ambil nyawamu sendiri, aku bisa meninggalkanmu mayat utuh." Kata-kata Bai Meng mengungkapkan kepercayaan diri yang kuat. Setelah menyaksikan perkelahian Ye Yuan yang dilebih-lebihkan dan masih bisa mengatakan kata-kata semacam ini, jika Bai Meng bukan orang bodoh, maka dia kuat sampai membuat rambut seseorang berdiri tegak. Sangat jelas, Bai Meng pembangkit tenaga listrik ini yang dominan menduduki nomor satu tingkat ketiga milik yang terakhir. Kata-kata Bai Meng membangkitkan gelombang keributan. Beberapa orang sangat terpana. Bai Meng benar-benar terlalu percaya diri. Penampilan Ye Yuan sudah cukup untuk mengejutkan hati orang-orang. Dia sebenarnya tidak menganggapnya sama sekali. Kekuatan yang ditampilkan Yan San jauh lebih kuat dibandingkan ketika dia bertarung dengan Raja Iblis. Ye Yuan benar-benar bisa menghancurkannya. Mungkinkah dia masih tidak memiliki kualifikasi untuk berhadapan dengan Bai Meng? Hehe, Bai Meng adalah Bai Meng, dia memang idola saya. Saya percaya bahwa dia sama sekali tidak menyombongkan diri, tetapi memiliki kekuatan yang cukup untuk membunuh Ye Yuan. Di kerumunan, beberapa orang ragu dengan kata-kata Bai Meng. Ada juga sebagian orang yang merasa bahwa Bai Meng memiliki rencana yang dipikirkan dengan matang. Tapi tidak peduli apa, kekuatan Bai Meng sudah cukup untuk mengancam Ye Yuan. Poin ini, tidak ada yang meragukannya sama sekali. Masalah mengepung Raja Iblis, kamu seharusnya ikut serta, kan? Tapi Ye Yuan memberikan jawaban yang tidak relevan. Bai Meng tersenyum sedikit dan berkata, trik semacam ini, aku sebenarnya sangat menghina. Tapi Raja Iblis kecil yang lemah belum layak bagiku untuk bergerak. Jadi, aku membiarkan orang-orang di bawah ini pergi dan bermain sendiri. Petik 2. Bai Meng tidak memiliki niat sedikit pun untuk menyangkalnya. Dia juga tidak perlu menyangkalnya. Di matanya, Ye Yuan sudah mati. Dia tidak perlu memikirkan sikap orang mati. Mendengar itu, Ye Yuan menganggukkan kepalanya sedikit dan berkata, bagus sekali. Mulailah. Bai Meng tersenyum ketika dia berkata, aku tahu bahwa kamu tidak akan mau tunduk. Tapi begitu aku bergerak, kamu mungkin tidak akan memiliki kesempatan lagi. Ledakan. Sementara semua orang belum bereaksi untuk itu, tubuh Ye Yuan sudah terbang seperti bola meriam, membanting berat ke Grand Array. Melihat adegan ini, semua orang menarik napas dingin. Apa yang baru saja terjadi? Apakah kalian melihat dengan jelas?
Semua orang di tribun bertukar pandang, semua tidak yakin apa yang terjadi. Kedua orang itu jelas masih berbicara tentang momen sebelumnya, mengapa Ye Yuan dikirim terbang tiba-tiba. Senyum tipis masih tergantung di wajah Bai Meng saat dia berkata, aku katakan sebelumnya, sekali aku bergerak, kamu tidak akan memiliki kesempatan lagi. Tubuhmu yang berdaging memang tidak buruk, tetapi dalam pandanganku, itu sama sekali tidak layak menyebutkan. Apakah Anda tahu mengapa saya tetap di tingkat ketiga? Hanya karena ranah kultivasi saya belum menembus alam Paseles. Tapi, tubuh kedagingku telah menembus ke tingkat 8 sejak lama. Petik 2. Tubuh berdaging tier 8. Ini masih pertama kalinya Ye Yuan bertemu dengan seorang seniman bela diri manusia yang lebih kuat darinya dalam penyempurnaan tubuh. Pukulan itu sebelumnya, Ye Yuan menggunakan lengan kanannya untuk melindungi seluruh tubuhnya pada saat yang paling kritis, menghalangi serangan Bai Meng. Kalau tidak, apakah Ye Yuan bisa berdiri sekarang atau tidak adalah masalah. Lengan kanan Ye Yuan menyatu dengan tulang naga purba. Dari segi kekuatan, itu benar-benar bisa mencapai tier 8. Tapi area tubuhnya yang lain tidak menerobos ke tier 8. Meski begitu, Ye Yuan merasa lengan kanannya hampir putus. Kekuatan pukulan ini terlalu kuat. Ye Yuan sendiri juga tidak berharap bahwa Bai Meng ini akan benar-benar kuat. Previous. Bab 892. Tubuh berdaging Bai Meng sebenarnya sudah menembus ke tingkat 8 sudah. Bagaimana bertarung? Ye Yuan terlalu impulsif. Tidak apa-apa jika dia menantang Yan San, dia seharusnya tidak dilemparkan ke Bai Meng. Dengan kekuatan Bai Meng, dia bisa memasuki tingkat keempat sejak lama. Hanya saja dia lebih suka menjadi kepala ayam daripada ekor burung phoenix, itu sebabnya dia tinggal di tingkat ketiga. Dia hanya akan memasuki tingkat keempat ketika bidang kultivasi energi esensinya menerobos ke alam Paseles. Petik 2. Ye Yuan sudah sangat kuat. Dia membawa garis keturunan ras naga, dan tubuhnya yang berdaging sangat kuat di luar pemahaman. Tapi menghadapi tubuh berdaging tier 8 Bai Meng, dia hanya bisa mati dirugikan. Ye Yuan menebang Yan San. Ini membuat banyak orang menantikan pertikaiannya dengan Bai Meng. Tapi sekarang, menghadapi Bai Meng yang sangat kuat, mereka tidak bisa melihat secuil pun peluang Ye Yuan menang sama sekali. Garis darah segar mengalir keluar dari sudut mulut Ye Yuan. Jelas, pukulan itu sebelumnya sudah merusak bagian dalam tubuhnya. Tapi sedikit cedera ini tidak dihitung untuk Ye Yuan sama sekali. Dia memutar seni generasi naga Tyrant dan luka kecil ini pulih dalam sekejap mata. Ye Yuan mengendurkan tubuhnya dan berkata sambil tersenyum, tingkat 8 kan. Sedikit menarik. Setidaknya, itu bisa membuatku serius. Jika kau selemah sampah itu sekarang, itu akan terlalu berarti. Petik 2. Ekspresi Bai Meng jatuh, dan dia berkata dengan jijik, masih berencana untuk memegang kuat. Nak, aku akan memberimu kesempatan lagi, akhiri hidupmu sendiri. Kalau tidak, begitu aku bergerak, tidak akan mudah bagimu untuk melestarikan mayat utuh. Petik 2. Tapi Ye Yuan berkata sambil tertawa, sepertinya kamu sudah tinggal terlalu lama di lantai 3 dan menjadi agak sombong dan sombong. Cukup omong kosong, bawa. Kamu sendiri sedang mencari mati, tidak bisa menyalahkanku untuk itu. Bai Meng mendengus dingin dan tiba-tiba menghilang dari pandangan. Bang! Ye Yuan dipukul terbang oleh Bai Meng sekali lagi dengan pukulan. Kali ini, Bai Meng tidak berhenti. Dia ingin membuang Ye Yuan dalam sekali jalan. Ye Yuan merasa tulang-tulang di seluruh tubuhnya akan hancur berantakan. Dia bentrok dengan Bai Meng barusan, tapi tinju pihak lain terlalu kuat, membuatnya benar-benar agak tidak bisa menahannya. Bai Meng menyerang lagi. Ye Yuan tidak berani menolaknya. Mengangkat tangannya, itu adalah pukulan lain. Bang! Ye Yuan terpukul terbang sekali lagi. Bai Meng saat ini seperti kereta perang, menghancurkan Ye Yuan dengan heboh. Ye Yuan seperti karung pasir di bawah tangannya, dipukul di mana-mana olehnya. Tapi apa yang membuat Bai Meng tertekan adalah bahwa tidak peduli bagaimana dia mengerahkan kekuatan, dia tidak dapat benar-benar membuang Ye Yuan. Dia bisa merasakan bahwa kepalan tangan Ye Yuan juga sangat tangguh, sama sekali tidak kalah dengan tubuhnya yang berdaging. Tapi kekuatan seluruh tubuh Ye Yuan tidak dapat mengimbangi, mengakibatkan dia berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan dalam hal kekuatan. Ye Yuan memutar seni generasi naga Tyrant ke batas sekali lagi, menyembuhkan luka di tubuhnya terus-menerus, sehingga untuk menghadapi serangan Bai Meng selanjutnya. Di bawah serangan Bai Meng, Ye Yuan lemah seperti daun mengambang bersama angin, tanpa kekuatan sedikit pun untuk membalas sama sekali. Dalam sekejap, Bai Meng melepaskan 100 pukulan tetapi dengan paksa ditahan oleh Ye Yuan.
Bai Meng tidak menahan sedikit pun. 100 pukulan ini, dia menuangkan setiap ons kekuatan terakhir tetapi tidak mampu menjatuhkan Ye Yuan. Hah, hah, hah. Bai Meng akhirnya menghentikan serangannya, celana Ye Yuan seperti belau mengepul. Kondisi Bai Meng sedikit lebih baik, tapi dari keringat di sisi kepalanya, orang juga bisa tahu bahwa kelelahannya juga tidak sedikit. Haha, hanya sedikit kekuatan ini. Bukankah kamu mengatakan bahwa setelah kamu bergerak, aku tidak akan memiliki kesempatan lagi? Ternyata kemampuan membualmu jauh lebih tangguh daripada keterampilanmu yang sebenarnya. Ye Yuan terengah-engah, tapi kata-katanya penuh dengan cemoohan. Meraih celah ini, Ye Yuan dengan gila mendesak seni generasi Tyrant Dragon-nya, memulihkan luka organ dalam. Ye Yuan merasa seluruh lengannya sudah bukan miliknya lagi. Dia praktis bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengangkat lengannya. Tapi yang membuat Ye Yuan bersemangat adalah bahwa tubuhnya yang berdaging menjadi lebih kuat sedikit demi sedikit. Itu sudah tidak jauh dari menerobos ke tier 8. Ye Yuan jelas bukan orang bodoh. Alasan mengapa dia melakukan pemukulan seperti ini adalah karena dia menemukan bahwa gaya bertarung terbatas seperti ini dapat memeras potensi tulang naga purba, membuat penyempurnaannya menjadi lebih cepat. Waktu sementara yang singkat ini sudah cukup untuk mencocokkan hingga 100 hari dari kultivasi pahitnya. Saat ini, orang yang bisa membuat Ye Yuan bertarung di bawah kondisi ekstrim semacam ini benar-benar sangat jarang terlihat. Tanpa ragu, Bai Meng memiliki kekuatan ini. Menghadapi lawan dengan tubuh berdaging kuat seperti itu memang sangat sulit. Mendengar kata-kata Ye Yuan, ekspresi Bai Meng sangat jelek. Dia bisa tahu dari Ye Yuan menebas Yan San bahwa meskipun tubuh berdaging Ye Yuan kuat, dia sama sekali bukan tandingannya. Tapi bocah ini sebenarnya sangat menyeramkan. Dia benar-benar tidak bisa melakukan apa-apa tentang dia untuk sementara waktu. Melihat ejekan Ye Yuan, wajah Bai Meng hitam seperti bagian bawah wajan. Apakah itu menyombongkan diri atau tidak, kamu akan langsung tahu. Tapi aku harus mengakui, kamu sudah cukup mengesankan untuk bisa memaksaku menggunakan gerakan ini. Hanya untuk melihat Bai Meng mengaum. Pakaian di bagian atas tubuhnya segera meledak, otot-otot seluruh tubuhnya yang terbuka di depan semua orang. 7 bintang di gelabelanya secara bertahap bersembunyi dari pandangan, berubah menjadi awan gas hitam, berputar di sekitar Bai Meng. Black Demon Tyrannical Martial Fist. Aura mengerikan bergema di arena pertempuran. Bahkan ketika terpisah begitu jauh dari Bai Meng, semua orang di tribun masih bisa merasakan kekuatan pukulan ini. Mereka semua mendesah tanpa henti di hati mereka. Jika Ye Yuan tidak pergi dan memprovokasi Bai Meng, mungkin dia masih bisa bertahan untuk sementara waktu. Tapi sekarang, Bai Meng sangat marah. Di bawah satu pukulan ini, Ye Yuan tidak punya kesempatan untuk selamat. Ketika Sun Qi melihat adegan ini, ekspresinya tidak dapat membantu berubah secara drastis, dan dia berkata kepada Nalan Chu, Tuan Raja Iblis, ini, apa yang harus dilakukan tentang ini? Wajah Nalan Chu masih memiliki tampilan pucat pasi tetapi tidak panik atau kehilangan kepalanya karena keadaan Ye Yuan. Mendengar itu, dia menjawab sambil tersenyum, jika Bai Meng hanya pada tingkat ini, dia pasti sudah mati. Meskipun saya tidak tahu mengapa Ye Yuan diseret sampai sekarang, pukulan ini harus dapat mengeluarkan kartu truf Ye Yuan. Petik 2. Ekspresi Sun Qi berubah saat dia memandang Nalan Chu dengan tak percaya. Mungkinkah pertempuran itu sampai sekarang, Ye Yuan sebenarnya belum mengeluarkan kartu truf terkuatnya? Di arena pertempuran, Ye Yuan mengeluarkan pedang Star Moon tidak terlalu cepat atau terlalu lambat. Niat pedang samar-samar mulai muncul di lapangan. Pedang Qi ini tidak kuat. Itu tidak tertandingi seperti langkah Bai Meng. Tapi itu seperti rumput kecil yang keras kepala di celah-celah batu di tebing, sangat ulet. Akan melonjak ke langit. Ye Yuan dengan ringan menebas pedang, tanpa mencolok, tanpa ancaman sedikit pun. Cara sebagian besar seniman bela diri melihatnya, itu bahkan agak lucu. Tetapi ketika pria parubaya berjubah abu-abu di sisi arena melihat adegan ini, ekspresinya berubah. Temukan novel yang disahkan di Pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Niat pedang ini kental dan tidak memancar. Tapi kekuatan kuat yang terkandung di dalamnya, dia merasakannya dengan jelas. Desir, di bawah mata semua orang yang tidak percaya, pedang ini dengan mudah membelah kepalan tangan Bai Meng yang gigih. Setelah itu, kekuatan yang tersisa tidak berkurang, membelah seluruh orang Bai Meng menjadi 2 bagian. Mayat Bai Meng yang runtuh di tanah masih memiliki lingkaran lebar untuk mata. Jelas, dia tidak bisa percaya semua yang terjadi di depan matanya. Dia jelas menduduki inisiatif mutlak,
mengapa dia mati dalam sekejap mata? Bagaimana bisa seperti ini? Bagaimana tebasan tipis ini mungkin memotong tubuh berdaging tier 8 Bai Meng? Inilah yang dipikirkan semua orang saat ini. Bab 893. Pedang yang mengerikan. Niat pedang bocah ini mungkin sudah mencapai tahap ke-6. Bagaimana dia bisa memahaminya pada usia muda ini? Ketika pria parubaya berjubah abu-abu melihat pedang ini, dia memiliki kejutan yang tak terlukiskan di hatinya. Untuk dapat memahami niat sejati tertinggi ke tingkat tahap ke-6, mereka pada dasarnya semua adalah monster tua yang terkenal. Seperti Ye Yuan pada zaman ini, itu hampir tidak mungkin terjadi. Pemahaman tentang niat sejati tertinggi, semakin jauh ke belakang, semakin sulit. Semakin besar kekuatannya juga, tetapi ingin menumbuhkan niat sejati yang tertinggi ke tingkat lingkaran kesempurnaan yang besar, itu sama sulitnya dengan naik ke surga. Tapi Ye Yuan sudah memahami niat pedang ke tingkat seperti itu di usia muda. Berkultivasi ke lingkaran kesempurnaan yang besar sepertinya hanya masalah waktu saja. Bai Meng, mati seperti ini. Aku masih tidak percaya dengan mataku sekarang. Ye Yuan He, berhasil dalam menantang mode bunuh diri. Selain itu, siapa yang dia tantang adalah orang nomor 1 tingkat ketiga. Ya dewa, dia berhasil menantang mode Asura. Sudah berapa tahun sejak hal semacam ini terjadi di arena Asura? Ye Yuan, dia menciptakan keajaiban. Pada saat ini, beberapa orang akhirnya menyadari bahwa Ye Yuan menantang mode Asura. Tantangan yang terjadi dengan mode bunuh diri ini sebenarnya diselesaikan oleh Ye Yuan. Ini jenius puncak pencerahan surga realem sebenarnya dibantai dengan bersih oleh Ye Yuan dalam sehari seperti ini. Hasil pertempuran semacam ini terlalu serius untuk menantang surga. Di gelabela Ye Yuan, bintang ke-6 saat ini kondensasi dan terbentuk. Membunuh 20 orang sekaligus, lebih jauh lagi, mereka semua adalah lawan yang berperingkat sangat tinggi. Nilai-nilai konsep pembantaian pada tubuh mereka sangat tinggi, terutama Bai Meng. Sebagian besar konsep pemotongan akan memasuki tubuh Ye Yuan setelah kematian mereka. Pria parubaya berjubah abu-abu datang di depan Ye Yuan dan membuka mulutnya untuk berkata, Ye Yuan, kamu berhasil menantang mode Asura dan akan mendapatkan 500 poin sebagai hadiah. Selain itu, kamar budidaya tingkat atas gratis untuk Anda menggunakan selama 1 bulan. Petik 2. Ye Yuan mengangguk dan berkata, terima kasih banyak. Selesai berbicara, Ye Yuan baru saja akan berbalik dan pergi ketika dia dihentikan oleh pria parubaya berjubah abu-abu. Aku Jenderal Pembantaian ke-7, Mo Sang, di bawah komando Exalt Netherkill. Aku ingin tahu apakah kamu tertarik untuk bergabung dengan perintah Exalt Netherkill dan menjadi Jenderal Pembantaian ke-9. Jangan khawatir, Exalt jarang membuat para Jenderal Pembantaian melakukan sesuatu. Anda dapat memiliki lebih banyak waktu untuk berkultivasi. Selain itu, terlepas dari poin reguler dan insentif kristal esensi, Anda akan memperoleh setiap bulan, Anda bahkan akan memiliki lebih banyak otoritas. Pria parubaya berjubah abu-abu itu tiba-tiba berkata. Meninggikan Netherkill. Alis Ye Yuan berkerut. Jelas, ini adalah pertama kalinya dia mendengar nama ini. Exalt Netherkill adalah eksistensi paling misterius di antara 12 Exalt. Bahkan kita 8 jago pembantaian besar juga belum pernah bertemu dengannya. Itu karena dia biasanya jarang mengintervensi dalam urusan, pembantaian jenderal kita, urusan, dan juga jarang memerintahkan kita untuk lakukan hal-hal. Selain itu, dia sangat ketat dalam memilih jenderal pembantaian. Jumlah jenderal pembantaian di bawah komandonya juga paling sedikit. Tetapi masing-masing dari kita jenderal pembantaian dapat bertarung 1 lawan 2. Petik 2. Mo Sang menjelaskan, jelas sangat bangga menjadi jenderal pembantaian di bawah komando Exalt Netherkill. Oh, karena itu masalahnya, kamu dapat membuat keputusan ini atas nama Exalt Netherkill. Ye Yuan berkata dengan senyum yang bukan senyum. Tapi Mo Sang berkata dengan sungguh-sungguh, jika bahkan kamu tidak memiliki kualifikasi juga, maka tidak ada yang memenuhi syarat. Dalam 10.000 tahun ini, kamu adalah seniman bela diri pertama yang berhasil dalam menantang mode Asura. Selanjutnya, tantanganmu berbeda dari sisanya. Orang-orang yang kamu tantang semuanya adalah kelompok terkuat di tingkat ketiga. Petik 2. Tapi ketika Ye Yuan mendengar itu, dia mulai merenung. Mo Sang juga tidak memotongnya. Dia hanya diam menunggu jawabannya. Tapi para seniman bela diri di panggung semua meledak gempar. Apakah kalian mendengarnya? Lord Mo Sang sebenarnya mengundang Ye Yuan untuk menjadi jenderal pembantaian di bawah perintah Exalt Netherkill. Iya, Exalt Netherkill hanya memiliki 8 jenderal pembantaian di bawah komandonya. Selain itu, masing-masing dari mereka adalah pembangkit tenaga listrik Paseles Realem Puncak.
Ye Yuan hanya tahap awal surga pencerahan alam, dan dia sebenarnya sudah diundang untuk menjadi jenderal pembantaian. Petik 2. Meskipun ranah kultivasi Ye Yuan tidak cukup tinggi, potensinya terlalu besar. Di tempat seperti arena Asura ini, melompati ranah ke pertempuran sangat jarang terlihat. Ye Yuan hanya pencerahan surga tingkat ketiga, dan dia sebenarnya mampu untuk dengan mudah memotong tempat Bai Meng pertama. Jenius semacam ini pasti sangat populer. Petik 2. Hehe, itu masih Lord Mo Sang yang pintar. Setelah Ye Yuan keluar dari tempat ini, mungkin terpisah dari Exalt Heavenly Hedonist dan Exalt Blazing Fire, para agung lainnya semua akan mengirim orang ke sini untuk merebutnya. Jika Ye Yuan setuju, Lord Mo Sang akan melakukan pelayanan yang luar biasa. Petik 2. Orang-orang saat ini sedang berdiskusi dengan penuh semangat ketika suara wanita merdu terdengar di langit di atas arena pertempuran. Mo Sang, Ye Yuan adalah seseorang yang disukai oleh permuliaan ini. Kamu benar-benar berani memotongku untuk mengunjungi. Dua agung-agung benar-benar mulai kehilangan semua kesopanan di depan Ye Yuan. Ye Yuan tiba-tiba tersenyum ketika dia mendengar itu dan membuka mulutnya untuk berkata, "Tu Lord Exalt, Junior tiba-tiba mendapat beberapa pencerahan dalam pertempuran sekarang dan perlu memasuki pengasingan tertutup untuk merenungkannya. Aku akan pergi dulu." Petik 2. Selesai berbicara, Ye Yuan melangkah pergi. Kata, "Cut me off," di sini sebenarnya merupakan terjemahan longgar dari istilah mahjong. Istilah game yang setara pada dasarnya adalah kill steal, lol. Bab 894. Masalah terbaru dari proklamasi pembantaian bumi baru saja keluar. Semua orang, cepat datang dan lihatlah. Di jalanan, seseorang mulai menangis. Menara Rahasia Surga akan mengeluarkan daftar proklamasi Heaven Carnage dan Earth Proklamasi Earth Carnage setiap setengah tahun sekali, menerbitkan dan mengikat ke dalam sebuah buku, dan menerbitkan ke semua sudut laut iblis chaotic secara gratis. Berada di posisi yang menguntungkan, Asura City secara alami adalah tempat untuk memperoleh proklamasi terlebih dahulu. Kapanpun saat ini tiba, banyak seniman bela diri semua meninggalkan kultivasi untuk melihat daftar, untuk melihat apakah mereka diberi peringkat pada daftar atau tidak. Daftar ini sangat otoritatif. Pada dasarnya, perbedaan peringkat pada proklamasi pembantaian bumi menentukan kedalaman kekuatan masing-masing. Sama seperti menilai 10 Raja Agung Surgawi saat itu, ada secara alami orang yang tidak yakin dengan peringkat ini. Mereka akan pergi dan menantang seniman bela diri yang peringkatnya lebih tinggi daripada mereka di proklamasi pembantaian bumi, untuk membuktikan bahwa proklamasi ini benar-benar sampah. Tetapi hasil akhirnya adalah bahwa 9 dari 10 penantang semuanya gagal. Pada akhirnya, secara alami terbukti bahwa daftar ini tidak sepenuhnya benar. Tetapi otoritas daftar ini juga ditetapkan sejak saat itu. Waktu hampir 2 bulan telah berlalu sejak Ye Yuan membunuh Bai Meng. Periode waktu ini, Ye Yuan selalu berada dalam pengasingan tertutup di dalam ruang budidaya tingkat atas, mengubah telinga tuli lengkap ke berbagai peninggalan agung di dalam dirinya. Dan hari ini, adalah hari dikeluarkannya masalah baru proklamasi. Para seniman bela diri di seluruh kota semuanya menjulurkan lehernya untuk mengantisipasi. Setengah tahun ini, kekuatanku meningkat pesat. Cepat bantu aku melihat apakah aku berhasil masuk daftar atau tidak. Biarkan aku memeriksanya, sudah memeriksa sampai tempat ke-450. Sepertinya tidak ada kamu. Tidak mungkin, kan? Aku benar-benar gagal lagi. Asura City, tepat di dalam Asura Arena memiliki beberapa puluh ribu seniman bela diri. Selain itu, mereka semua adalah rival yang tangguh. Ingin membantai 500 besar sama sekali bukan hal yang mudah. Temukan novel resmi di Pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Meskipun semua orang bersemangat dan bersemangat, hasil akhirnya kebanyakan mengecewakan. Setelah kekecewaan, orang-orang lebih bersemangat tentang perubahan peringkat pembangkit tenaga listrik itu. Dan orang yang paling banyak menerima perhatian di antara mereka tidak diragukan adalah Ye Yuan yang menebang Bai Meng tidak lama sebelumnya. Sebelum itu, mereka semua menyebarkan bahwa Bai Meng akan dapat naik ke posisi nomor 1 kali ini. Karena Ye Yuan membunuh Bai Meng, nomor 1 seharusnya menjadi sesuatu tanpa sedikit pun ketegangan, kan? Cepat balik, lihat apakah nomor 1 adalah Ye Yuan atau tidak. Seseorang mendesak. Nomor 1, masih Muyang. Ini sebenarnya bukan Ye Yuan. Tidak mungkin, kan? Apakah kamu melihat salah atau tidak? Tubuh berdaging Bai Meng menerobos ke tier 8, Muyang seharusnya tidak menjadi pertandingan Bai Meng. Ye Yuan membunuh Bai Meng, bagaimana mungkin dia tidak berada di proklamasi pembantaian bumi?
Petik 2. Orang ini jelas tidak percaya dan menyambar daftar itu. Memfokuskan matanya dan melihat, memang, dia melihat bahwa nama nomor 1 masih Muyang. Apa yang dicatat dalam proklamasi pembantaian bumi adalah seluruh ahli laut setan caotik dan tidak semua ahli di arena Asura. Muyang ini tidak berada di dalam Asura Arena, tapi dia mengalahkan Bai Meng untuk menjadi Chaotic Devil si nomor 1. Sekarang Ye Yuan membunuh Muyang tetapi masih tidak dapat melampaui Muyang, mungkinkah kekuatan Muyang ini sudah menakutkan sampai tingkat seperti ini? Itu tidak benar. Kamu melihat ke bawah lagi, bahkan jika Ye Yuan bukan tempat pertama, setidaknya dia bisa masuk dalam 10 besar, kan? Kalimat ini mengingatkan semua orang. Mereka buru-buru melihat ke bawah. Tapi dari tempat pertama ke tempat ke-20, masih belum ada pemandangan nama Ye Yuan. Orang-orang ini tidak berdamai dan terus melihat ke bawah. Tapi semakin mereka memandang ke bawah, semakin kecewa. Mereka melihat sampai ke tempat ke-300 tetapi masih tidak melihat nama Ye Yuan. Dengan ini, semua orang mengalami depresi. Proklamasi Earth Carnage jelek macam apa? Menara rahasia surga yang sekelompok orang bodoh, mereka main-main dengan kita di sini, kan? Seseorang yang sekuat Ye Yuan sebenarnya tidak bisa mendapatkan proklamasi Earth Carnage. Artis bela diri itu melemparkan proklamasi pembantaian bumi ke tanah dan berkata dengan jijik. Mereka semua melihat kekuatan Ye Yuan dengan mata mereka sendiri. Jika bahkan Ye Yuan tidak bisa mendapatkan proklamasi pembantaian bumi, maka bukankah peringkat ini pada proklamasi pembantaian bumi hanya omong kosong belaka? Lupakan. Semua orang mengatakan bahwa menara rahasia surga itu maha tahu. Aku pikir itu juga seperti itu. Lupakan saja, lupakan, lihatlah proklamasi pembantaian surga. Jika tidak ada kecelakaan, proklamasi pembantaian surga kali ini seharusnya masih menjadi doujue, kan? Aku hanya ingin tahu apakah ada di antara beberapa yang keluar dari tingkat ketiga yang memasuki proklamasi pembantaian bumi kali ini atau tidak. Petik 2. Saat kata-kata ini keluar, sekelompok orang segera menjadi bersemangat juga, dan mengeluarkan proklamasi Heaven Carnage dan mulai mencari. Tempat ke-500, Zhen Hong. Tempat ke-499, Guo Sun. Tempat ke-498, Liu Ye. Hehe, beberapa bangsawan ini benar-benar mendapatkan proklamasi setelah setengah tahun akumulasi. N4, tempat 495, Ye Yuan. Tidak mungkin, kan? Petik 2. Haha, apakah kamu menggodaku? Ye Yuan hanyalah alam pencerahan surga, bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan proklamasi surga Carnage? Jika kamu berbohong kepada ayahmu, kamu juga harus menggunakan beberapa otak, oke? Kata orang lain sambil tertawa. Siapa yang bercanda denganmu? Jika kamu tidak percaya, lihat sendiri. Seperti yang dia katakan, orang itu langsung melemparkan daftar itu ke pihak lain. Hehe, aku akan melihat itu. Ayahmu belum pernah mendengar bahwa seorang seniman bela diri surga pencerahan bahkan bisa melanjutkan. Dia hanya berbicara ketika matanya juga melihat sekilas beberapa nama terakhir pada Heaven Carnage Proclamation. Nama Ye Yuan sangat mengejutkan. B benar-benar mendapat proklamasi Heaven Carnage. Ini, bagaimana ini mungkin? Segera, berita Ye Yuan mengenai proklamasi surga Carnage menyapu seluruh tingkat ketiga Asura Arena seperti tornado. Di Asura Shop, Exalt Xiyin melihat daftar proklamasi Heaven Carnage di tangannya, ekspresinya sangat jelek. Cao Kai, bagaimana menurutmu? Xiyin bertanya kepada pria parubaya yang sedang brokat di sampingnya. Dalam pandangan bawahan ini, Ye Yuan pasti mendapatkan terobosan yang sangat besar dalam 2 bulan pengasingan ini. Meskipun dia juga sangat kuat ketika bertarung dengan Bai Meng, dia seharusnya tidak kuat sampai tingkat di mana dia mendapat di proklamasi Heaven Carnage, tapi itu justru karena agar Ye Yuan ini bahkan lebih mengerikan. Laju pertumbuhannya terlalu cepat, Cao Kai berkata dengan sungguh-sungguh. Dalam keadaan normal, setelah seniman bela diri di bumi proklamasi Carnage menerobos ke Passeles Realm, akan ada periode akumulasi sebelum mereka memiliki kesempatan untuk mendapatkan proklamasi surga Carnage. Lagi pula, orang-orang di Heaven Carnage Proclamation tidak boleh dianggap enteng. Bahkan jika para jenius realem surga pencerahan itu lebih kuat, itu juga tidak mungkin untuk segera melampaui para senior realem Passeles Realem ini. Seiring berjalannya waktu, pemahaman orang-orang tentang proklamasi pembantaian surga dan proklamasi pembantaian bumi juga telah menyimpang. Sebenarnya, menara rahasia surga yang mengeluarkan proklamasi ini pada awalnya diperingkat berdasarkan kekuatan dan potensi, dan sama sekali tidak dibagi menurut bidang kultivasi. Biasanya berbicara,
Proklamasi pembantaian surga adalah daftar pusat kekuatan nyata, sementara apa yang proklamasi pembantaian bumi anggap lebih penting adalah potensi. Namun, Ye Yuan bisa naik ke proklamasi pembantaian surga dengan kultivasi surga pencerahan surga, ini adalah pertama kalinya sejak dua proklamasi diterbitkan. Kata Xi Yin. Cao Kai menganggukkan kepalanya dengan agak setuju ketika dia berkata, Ye Yuan ini benar-benar luar biasa. Sedih, mungkin tidak mudah bagi Lord Exalt untuk ingin membawanya di bawah perintahmu. Ekspresi Xi Yin jatuh, jelas sangat jengkel. Memang, Xi Yin agak menyesal sekarang. Kalau dia sudah lama tahu tentang hari ini, dia akan langsung menawarkan poin untuk membantu Ye Yuan membeli seni pedang pembantaian. Memberikan arang di salju lebih menguntungkan daripada menambahkan bunga kesulaman. Ingin mengikat Ye Yuan sekarang mungkin perlu mengeluarkan harga yang lebih tinggi. Heavenly Slaughter Pit akan segera terbuka. Kita membutuhkan Ye Yuan sekarang. Tidak peduli seberapa besar harga yang kuhabiskan, aku harus menarik Ye Yuan ke sisiku. Xi Yin menggertakkan giginya dan berkata,